Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kembali kita melanjutkan pembahasan sebelum salat maghrib, bahwa di antara musuh-musuh dakwah tauhid yang dengan gencar terus melakukan permusuhan terhadap ahli sunnah yang mereka istilahkan dengan Wahabi adalah kaum Syiah Rafidhah. Telah disebutkan bahwa kaum Syiah Rafidhah adalah aslul bala fil ardi wa man indawa ilaihim, bahwa pokok pangkal musibah di muka bumi ini adalah kaum Syiah Rafidhah dan orang-orang yang berafiliasi kepada mereka, bergabung dengannya. Kaum Syiah Rafidhah yang terus menyimpan dan merahasiakan makar terhadap umat Islam di berbagai negeri. Terus mereka melakukan upaya-upaya dan gerakan rahasia yang tersusun rapi. Bagaimana mereka di Irak berhasil melakukan hal itu, dan yang dijadikan sasaran utama adalah ahli sunnah yang mereka sebut dengan Wahabi. Begitu juga di beberapa tempat yang lainnya, antara lain di negeri Yaman. Dulu kaum Syiah Rafidhah pernah berdemonstrasi kurang lebih 17 tahun atau 16 tahun yang lalu, berdemonstrasi di kota Sa'dah sebagai kota pusat gerakan kaum Syiah Rafidhah Al-Houthi, berdemonstrasi di jalan-jalan seraya melepaskan tembakan-tembakan dan meneriakkan yel-yel la wahhabiyya ba'dal yaum, la wahhabiyya ba'dal yaum. Tidak ada lagi Wahabi setelah hari ini, tidak ada lagi Wahabi setelah ini. Itu di masa kehidupan Syekhuna Muqbil rahimahullah. Namun karena memang ahli sunnah pada dasarnya tidak menginginkan dan tidak suka dan tidak membenarkan keributan, penyerangan, anarkis. Dalam keadaan ahli sunnah di negeri Yaman di masa Syekhuna Muqbil memiliki kekuatan yang sangat besar, melebihi kekuatan ahli sunnah sekarang. Kekuatan jumlah ataupun secara persenjataan, qabail-qabail Yaman yang memiliki persenjataan kuat mendukung Syekhuna Muqbil. Di saat itu kabilah-kabilah Yaman berdatangan kepada Syekhuna Muqbil rahimahullah dan mengatakan, ketika mereka mendengar kaum Syiah berdemonstrasi dan meneriakkan yel-yel la wahhabiyya ba'dal yaum, la wahhabiyya ba'dal yaum, di jalan-jalan, di pasar-pasar, seraya melepaskan tembakan-tembakan, maka para pimpinan qabail menyampaikan kepada Syekh Muqbil, ya Syekhana ta'murna, murna ya Syekh, perintahkan kami.
Maksudnya perintahkan kami untuk memberesi kaum Syiah Rafidhah itu. Mereka kecil. Dan Ahlus Sunnah sangat-sangat kuat. Dan pemerintah kala itu memang mendukung Ahlus Sunnah. Tapi Syekhuna Muqbil tidak mengizinkan itu. Dalam keadaan memiliki kekuatan. Bukan tidak ada kekuatan. Bukan di saat Syekh menyatakan jangan. Biarkan mereka. Cukup kami sudah membongkar kesesatan mereka. Dan mereka kepanasan. Jangan sampai terjadi pada saat itu penyerangan kepada mereka. Biarkan pemerintah yang menyelesaikannya. Itu menunjukkan ahli sunnah itu bukan ahli fawdha. Ahli sunnah bukan orang-orang yang anarkis. Dalam keadaan memiliki kekuatan. Barakallahu fikum. Di berbagai tempat dan nasihat seperti ini berulang kali dari beliau. Kaum Syiah pada saat itu tidak mendapatkan ruang geraknya. Nah, anak-anak kecil Syiah pada waktu itu pernah kami lewat di kampung mereka. Anak-anak kecil itu berlarian kepada kami dan mengatakan, Batarallah, Batarallah. Apakah kalian berkeyakinan akan melihat Allah? Maksudnya nanti di jannah, di hari kiamat. Salah satu akidah ahli sunnah yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, bahwa kaum mukminin di jannah nanti akan melihat Allah. Ayanan innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Sungguh pasti kata Rasulullah, kalian wahai kaum mukminin akan melihat Allah di jannah nanti sebagaimana kalian melihat al-qamar, bulan purnama yang terang benderang, tidak terhalangi oleh sesuatu apapun. Maksudnya bukan menyamakan Allah dengan bulan, tetapi kalian melihat dengan tenang, tidak terhalangi oleh siapapun. Semua melihat, yang di sana melihat, yang di situ melihat, melihat dengan nyaman. Ini akidah ahli sunnah. Akidah imam yang empat. Imam Ahmad, wa Syafi'i, wa Malik, wal Bukhari, wa Muslim, dan seterusnya. Akidah para sahabat khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Radhiyallahu anhum jami'an. Kaum Syiah Rafidhah salah satu akidah sesatnya adalah mengingkari akidah ini. Sampai anak-anak kecil ini lari mengejar kami. Ya, kami sedang berjalan, terus diikuti. Wahabi, Wahabi. Kalian mau melihat Allah? Kalian mau melihat Allah? Kita jawab, na'am. InsyaAllah. Kita akan melihat Allah. Bismillah. Terus kita jalan. Mereka mau jalan, ya Wahabi, Wahabi, Wahabi. Anak-anak kecil sudah ditalkin, sudah didikte, dididik sejak kecil mereka sedini mungkin. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Sampai akhirnya kaum Syiah Rafidhah Houthi dikader oleh Syiah Iran, dididik, dikirim ke negeri Iran dan mulai dipersenjatai. Di saat kondisi Yaman, pertahanan dan keamanan negeri Yaman melemah, disitulah mereka bangkit dengan menggunakan strategi dan tipu daya, iming-iming dunia. Mereka berhasil merekrut pasukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita saudara, sama-sama muslim, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh melukai. Demikiankah Syiah, para khawana, para pengkhianat itu? Mereka mengangkat senjata dan membunuh muslimin. Mengebom, membombardir kampung-kampung, rumah-rumah, masjid-masjid muslimin di negeri Yaman. Pemerintah berusaha menenangkan keadaan dari hari ke hari, bulan ke bulan.
tahun ke tahun. Namun terus kaum Syiah Houthi melakukan makarnya, membunuh umat Islam, wanita-wanita muslimah, sekolah-sekolah muslimin, masjid-masjid muslimin diruntuhkan, dibombardir, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan demikian kaum Syiah di berbagai tempat. Di saat lemah, mereka akan menyuarakan persatuan, perdamaian, ukhuwah Islamiyah. Dan yang seperti ini sangat didukung dan mendapatkan respon dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. Demi kepentingan politiknya. Bagaimana Jam'iyah Ihya Turas yang sering mengucurkan dana bantuan masjid-masjid dan yang lainnya di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang para pembela-pembelanya antara lain yang ada di radio atau TV Roja. Bagaimana tokoh-tokoh Ihya Turas di Kuwait siap duduk bersanding dengan Syiah Khomeini dalam berbagai kegiatan. Baik kegiatan politik menggandeng kaum Syiah. Salah satu tokoh Ihya Turas ketika ditanya bagaimana hubungan Syiah dengan kenapa di daerah yang di sana penuh Syiah, di sana kalian bisa memenangkan. Syiah itu bagian dari kita. Mereka saudara-saudara kita. Hadir di majelis-majelis Syiah. Barakallahu fikum. Mengucapkan dukungannya untuk Hizbullah. Yang itu adalah Hizbus Syaitan yang di Libanon. Hasan Nasrullah Asy-Syi'i Rafidhi. Mendukung sepenuhnya gerakan Hizbullah Asy-Syiah. Ini beberapa tokoh Jam'iyat Ihya Turas. Jangan berbicara Umar Syihab atau yang semisalnya. Atau Quraisy Syihab yang mendukung Syiah. Barakallahu fikum. Ini yang mengaku ahli sunnah. Berpenampilan dengan penampilan sunnah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Semua mereka bersatu padu memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah ini. Yang mereka juluki ahli sunnah dengan julukan yang dengannya diharapkan umat menjadi menjauh dan antipati dari dakwah tauhid ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kaum Syiah Houthi di saat pemerintah Yaman sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya karena telah mendapatkan dukungan moral dan militer dari Iran dan Amerika Serikat secara sembunyi-sembunyi, maka di saat seperti ini pemerintah Yaman meminta pertolongan dan bantuan kepada saudaranya sesama muslim dan tetangganya, Saudi Arabia. Nah, meminta pertolongan. Setelah melalui musyawarah yang memang harus dilakukan, maka pemerintah Saudi mengumumkan al-jihadu fi sabilillah. Beramal dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Jika mereka, yani kaum muslimin, meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama ini, dalam membela agamanya, maka kata Allah, fa'alaikumun nasr, wajib atas kalian untuk menolong mereka. Perang itu tidak sedikit biayanya, bisa mempengaruhi kas negara, perekonomian negara. Tapi Saudi Arabia mengatakan saudara kita dan tetangga kita telah meminta pertolongan kepada kita.
maka kita pun harus menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada kepentingan politik. Kepentingan tauhid. Syiar Rafidhah Houthi yang sedang mengancam Makkah Al-Mukarramah dan Ka'bah, yang sudah beberapa kali kaum Syiah, Rafidhah dan Khumainiyah melakukan tindakan teror di sekitar Ka'bah, pengeboman, pembunuhan kepada jamaah haji, pembunuhan kepada mereka yang masih sedang tawaf di Ka'bah, kaum Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Pengkhianat. Apa yang akan terjadi di Ka'bah kalau sampai dikuasai oleh kaum Syiah Rafidhah? Mungkin akan ada cara Husainiyah setiap waktunya. Acara-acara yang biasa mereka lakukan dalam rangka memperingati peristiwa Karbala akan diadakan di Makkah dan di Ka'bah. Ayuhal muslimun, wahai ahli sunnah. Ini adalah sebuah perjuangan lama dan panjang. Nah, itu Ustaz, itu ceramah itu yang Ustaz sampaikan mengandung provokasi. Provokasi dalam Islam dibutuhkan pada saatnya. Dalam kata Islam namanya tahrif. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai sekalian nabi, kata Allah, ajaklah, serulah, bangkitkan semangat umat untuk berperang menghadapi kaum kufar. Tapi pada tempatnya. Nah, kita mesti waspada, barakallahu fikum. Jangan sampai kesalahan dan kelalaian kita di masa ini menjadikan sebab penderitaan anak cucu kita. Gara-gara kitanya bersantai-santai, kitanya menyatakan kita saudara, sama-sama muslim ya akhi, musuh kita Yahudi dan Nasara. Naam, musuh kita adalah Yahudi dan Nasara dan juga Syiah Rafidhah yang lebih kufur dibandingkan Yahudi dan Nasara. Musuh kita kaum kufar. Kaum kufar itu antara lain Yahudi dan Nasara, termasuk di dalamnya Majusi, Rafidhah dan yang lainnya. Bukan musuh kita hanya Yahudi dan Nasara, antara lain. Bukankah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali dari para wali-wali Allah dulu berperang. Awal peperangan dengan siapa terjadi? Dengan Yahudi? La. Dengan ahlu Makkah. Pamannya sendiri, saudara misannya sendiri. Teman sepermainan. Teman berdagang. Bukan dengan Romawi atau Majusi pada saat itu. Perang Badr, perang Uhud. Dengan siapa? Perang Uhud yang pada waktu itu masih Khalid ibn Walid, sahabi yang mulia, masih bersama kaum musyrik sebagai panglima perang. Ikrimah bin Abi Jahal masih sebagai musyrik pada waktu itu, sebagai salah satu pimpinan perang. Siapa mereka? Ada hubungan kekerabatan. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka apa yang dilakukan sekarang ini adalah jihad fi sabilillah. Sementara bagaimana al-ikhwanul muslimun kembali kepada Syiah Rafidhah dan orang-orang yang berafiliasi dan berkawan dengan kaum Syiah Rafidhah. Kata Syekhul Islam adalah pangkal berbagai musibah dan malapetaka di muka bumi. Barakallahu fikum. Kaum al-ikhwanul muslimun di Mesir berdemo menentang apa yang mereka istilahkan dengan invasi Saudi Arabia kepada Yaman. Mereka dengan tegas mendukung Houthi. Al-ikhwanul muslimun di berbagai negara sudah menjelma jadi partai politik. Kalau di Indonesia PKS. Ya. Yang dengan tegas mengatakan kami berlepas diri dari Wahabi, kami bukan Wahabi. Pernyataan resmi.
Dan bahwasanya partainya bukanlah partai Islam, terbuka untuk semua agama. Memang meniru pendahulunya Hasanul Banna dalam partai Al-Ikhwanul Muslimin di Mesir di masa Jamal Abdul Nasir, dan sebelumnya 3 pejabat teras partai Al-Ikhwanul Muslimin Nasoro, lengkap dengan namanya. Dan ini dibanggakan oleh Ikhwan Muslimin sampai hari ini, diabadikan dalam karya-karya buku mereka. Wah, ini loh partai kami moderat. Ya subhanallah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum. Al-ayah. Tidak engkau akan dapati, wahai Muhammad, tidak akan kau dapati seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkasih sayang, berkawan, bercinta dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Walaupun kata Allah mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri, atau saudara kandung mereka sendiri, atau anak-anak mereka sendiri, atau kabilah mereka sendiri. Nggak mungkin orang beriman kepada Allah dan hari akhir lebih mengedepankan kekerabatan, persaudaraan, dan seterusnya di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din. Jangan kalian menjadikan orang-orang Nasara dan Yahud itu sebagai penolong-penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong terhadap yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Permusuhan al-ikhwanul muslimun terhadap dakwah tauhid ini sangat gencar. Bekerja sama dengan kaum sufi, dengan kaum syiah. Dan memang keumuman ahlul bid'ah itu akan berkhianat, akan menikam dari belakang. Sejarah negeri ini saja. Sejarah negeri ini pun tidak luput dari pengkhianatan-pengkhianatan. Maka ambillah pelajaran, wahai saudaraku. Tadi sempat disinggung pula bahwa di antara musuh-musuh dakwah tauhid yang menzalimi dakwah ini dan orang-orang yang berkomitmen dengannya adalah kelompok Hizbut Tahrir. Kelompok ini adalah sebuah kelompok yang berakidah takfir, akidah khawarij. Naam, menampakkan seolah-olah yang paling peduli terhadap khilafah Islamiyah. Ternyata juga tidak henti-hentinya menyerang dakwah tauhid ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka selalu menyebarkan opini-opini negatif tentang negara tauhid Saudi Arabia. Macam-macam berita-berita dusta. Bukan hanya statement, bahkan membuat foto-foto yang video-video yang dirangkai-rangkai untuk terus menebarkan berita dusta dan image negatif terhadap negara tauhid dan sunnah ini. Nah, sebuah kelompok yang bisanya hanya mengadakan seminar-seminar, yang bisanya hanya menyanyi dari panggung ke panggung, bergitar, ya, menyanyikan lagu-lagu keislaman. Generasi apa ini? Yang hanya sibuk dengan spanduk-spanduk dan orasi-orasi, berdemo di berbagai tempat. Perjuangan apa ini? Sementara mereka tidak mengerti tentang tauhid.
Tidak mengerti tentang sunnah pengikutnya. Tidak nampak dakwah sunnah dan tauhid pada aktivitas mereka. Bahkan sebaliknya, wal'iyadu billah, benar-benar memusuhi dakwah tauhid dan negara tauhid. Salah satu tokoh mereka, salah satu tokoh Hizbut Tahrir yang pernah tinggal senang dan tentram di negeri kafir Inggris, kalau nggak salah di London atau di kota lainnya di Inggris, tentram hidup di negeri kafir. Ya subhanallah, sementara negeri-negeri muslimin dikafirkan. La haula wala quwata illa billah. Merasa sempit dadanya, tidak kerasan dan tidak betah tinggal di negeri yang di sana terdengar suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Disebut ini negara kafir, negara agen Amerika, agen Inggris dan yang lainnya. Dia sendiri ke Inggris, tinggal di sana tentrem. La haula wala quwata illa billah. Salah satu tokoh Hizbut Tahrir yang dikenal dengan nama Al-Mis'ari mengeluarkan beberapa statement yang mungkin saya nukilkan sekilas atau sebagian darinya. Pada bulan Ramadan tahun 1416 Hijriah, yakni kurang lebih 20 tahun yang lalu. Belum ada masjid ini. Barakallahu fikum. 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan, sesungguhnya kondisi saat ini di negeri Saudi Arabia yang tidak mengizinkan bagi kaum Masehi, yakni Nasara, dan Yahudi untuk mempraktekkan syiar-syiar ibadah secara terang-terangan akan berubah dengan tampilnya komisi ini. Dia menciptakan sebuah komisi, ya, komisi pembelakan hak-hak syariah namanya dalam bahasa kita. Sengaja komisi ini terus mengeluarkan melalui berbagai media statement-statement yang menyerang Saudi Arabia. Terus dengan menyuarakan hak asasi manusia, hak asasi manusia. Dia menuntut pemerintah Saudi untuk memberi kebebasan kepada kaum Nasara dan Yahudi untuk menjalankan syiar agamanya di negeri Saudi. Hizbut Tahrir, Khilafah Islamiyah. Mau mendirikan Khilafah Islamiyah dengan kenjerang-kenjereng kitar. Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Meratapi rontoknya Daulah Utsmani, ya, dengan acara peringatan ulang tahun kerontokan dinasti Utsmani. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, dia melanjutkan bahwa untuk mempraktekkan syiar-syiar ibadah secara terang-terangan akan berubah dengan tampilnya komisi ini di medan hukum. Bahwasanya pemberian hak kepada kaum minoritas adalah wajib. Dalam bentuk hak untuk melaksanakan syiar-syiar agama mereka di gereja-gereja mereka. Serta hak untuk mendapatkan pengakuan resmi atas pelaksanaan akad pernikahan sesuai dengan aturan agama mereka, Yahudi dan Nasara. Jadi diminta Kementerian Agama Saudi untuk membuat undang-undang yang mengesahkan pernikahan Yahudi dan Nasara antar sama mereka. Serta pengakuan hak-hak lainnya sebagai bentuk penyempurnaan terhadap kebebasan kehidupan, keagamaan dan kehidupan pribadi mereka secara sempurna. Baik mereka itu dari kaum Yahudi, Masehi ataupun kaum Hindu. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya pembangunan gereja-gereja adalah perkara yang mubah dalam syariat Islam. Ini tokoh atau salah satu tokoh Hizbut Tahrir. Nah, di dalam tubuh mereka ada konflik tentunya. Ya. Tapi ini pernyataan resmi dari lembaga yang dia berada di dalamnya. Nah, ikhwan fid din azani Allah wa iyyakum. Kira-kira khilafah Islamiyah yang seperti apa yang dia inginkan? Muskilahnya sebagian orang itu mudah menerima dan membaca info-info yang ada di media atau dari lisan-lisan orang yang tidak bertanggung jawab.
Ketahuilah bahwa negara tauhid Saudi Arabia sedang dipersiapkan untuk dihancurkan oleh Yahudi dan Nasara. Tersisa satu yang benar-benar berupaya menerapkan syariat Islam. Ada sebagian orang ikut-ikutan menjelek-jelekkan negara ini. La. Tidak pantas bagi seorang muslim. Namanya sebuah negara tidak lepas dari kekurangan. Anda sendiri banyak kekurangan di dalam memimpin rumah tangga Anda. Sekup rumah ukuran 8 kali 10 atau 10 kali 15 meter persegi. Dengan anggota keluarga istri dan 5 anak. Anda tidak becus mendidik mereka. Untuk memenuhi hak-hak mereka dan menunaikan kewajiban Anda terkait anak istri. Mau mengkritisi sebuah negara yang sedang dimusuhi oleh dunia. Sehingga sangat berhati-hati dalam menulis kebijakannya. Di dalam mengeluarkan kebijakan dalam maupun luar negerinya. Serba berhati-hati. Karena liberal menyerang dia. Sufi menyerang dia. Syiah menyerang dia. Yahudi, Nasara, Amerika, Inggris, Prancis menyerang dia. Intervensi kepada pendidikan negara ini. Dan yang lainnya. Kita jangan ikut-ikutan. Lisan kita, mata kita dan hati kita, pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil qiyamah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Apa yang terjadi sekarang adalah al-jihadu fi sabilillah. Membela tauhid. Ketika tentara-tentara Houthi, Syiah Rafidhah yang berhasil ditangkap, diwawancarai. Kenapa kamu menyerang kita Ahlus Sunnah? Ya karena kalian kafir. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab? Kafir. Ini dalam keadaan ditawan loh. Gak mundur dia. Bagaimana pendapatmu tentang Sayyidah Aisyah? Ya dia pezina. Hah? Ini perang politik? Ya Muhammad al-Imam. Muslimin mereka. Ya subhanallah. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari fitan ya ikhwan. Kesesatan itu datang tanpa dirasa. Hawa nafsu membahayakan keselamatan akidah dan iman seseorang. Lah. Kemudian Muhammad al-Mis'ari ini melanjutkan. Namun saya sekedar menyebutkan tentang sebuah realita. Yaitu bahwasanya dia, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah seorang yang berpemikiran nyeleneh dan bukan seorang yang alim. Dia adalah seorang yang diliputi dengan berbagai masalah dan cara bersikap yang nyeleneh yang memang sesuai dengan kenyelenehan kaum di Najd pada masa itu. Masya Allah. Khilafah Islamiyah. Ini gambarannya. Wahai saudara-saudaraku, kaum mukminin, perhatikan baik-baik wahai Hizbut Tahrir. Takutlah kalian kepada Allah. Belajarlah tauhid, belajarlah sunnah. Jangan anggota kalian dididik hanya untuk berdemo. Wanita-wanita berjilbab demo di bundaran HI, di depan kantor DPR, dan yang semisalnya. Sementara dia tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam, tidak mengerti tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di waktu yang sama, salah satu tokoh Hizbut Tahrir ini yang mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dakwahnya serta negara tauhid, justru dia memuji Al-Khumaini ya, dengan pujian yang luar biasa. Dia menyatakan sungguh dia Al-Khumaini adalah seorang pemimpin bersejarah yang agung dan jenius.
Demikian ya ikhwan, tidak cukup waktu untuk saya menukilkan ucapan-ucapan mereka. Namun Hizbut Tahrir adalah salah satu pihak yang menzalimi ahli sunnah yang mereka istilahkan dengan Wahabi. Mereka menuduh bahwa Wahabi ini berada di bawah kendali Inggris katanya. Ya subhanallah. Nah, Inggris Al-Nasara gak akan rela dengan dakwah tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal. Dan telah terbukti justru Inggris mengucapkan ucapan selamat untuk dinasti Utsmani ketika berhasil meluluhlantahkan negeri Ad-Dir'iyah. Bagaimana Eropa, Perancis, Itali mendukung dengan kekuatan militer dan yang lainnya untuk dinasti Utsmani agar menghancurkan dakwah tauhid. Jangan berdusta. Dan ini terus dihembuskan sampai hari ini di Indonesia juga oleh berbagai kalangan. Kemudian di antara yang selalu terus memusuhi dakwah tauhid dan ahli sunnah dengan gencar, yaitu kaum Khawarij, Al-Qaeda dan yang semisalnya, termasuk di zaman ini adalah ISIS, ya, atau dengan nama-nama yang ada sekarang ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, tafadhal al-muadzin yu'adzin. Kita kembali melanjutkan. Sebelum kita membahas permusuhan dan kezaliman Al-Qaeda dan organisasi-organisasi teroris lainnya yang semisal dengannya, telah sampai kepada saya sebuah buletin yang biasa dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Yang menyerang dan memojokkan negara tauhid. Dalam temanya disebutkan akhirnya, demikian dia mengatakan, akhirnya pesawat-pesawat para penguasa agen bergerak. Saudi diberi julukan agen kufar, agen Inggris katanya. Cerita-cerita bualan-bualan. Nah, entah wangsit yang mana yang mereka dapat, atau mungkin mimpi-mimpi. Barakallahu fikum. Orang-orang yang pada sebagainya nggak bisa baca Al-Quran dengan benar. Sok berbicara tentang urusan umat yang besar. Berani menulis buletin, disebarkan di tengah umat. Serius dia menyebarkan permusuhan ini. Perhatikan wahai saudara-saudaraku ahli sunnah. Bagaimana dakwah ini memang benar-benar berhadapan dengan berbagai penyimpangan. Nah, tapi alhamdulillah, Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum ila ya'ti amrullah. Akan senantiasa muncul sekelompok dari umatku yang dia nampak di atas al-haq. Nampak, terlihat, terdengar di atas al-haq. Nampak karena mayoritas berbeda warna. Loh, kalau berbeda dengan mayoritas kan menunjukkan ini di atas kebatilan. La. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Berapa banyak manusia yang tidak mau beriman walaupun engkau wahai Muhammad serius, sungguh-sungguh, susah payah mendakwai mereka, mengajak mereka. Berapa banyak ternyata yang mereka itu tidak mau menerima iman.
Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti mayoritas yang ada di muka bumi ini, sungguh mereka itu akan menyeret kamu dalam kesesatan atau menyesatkan kamu dari jalan agama Allah. Ahli sunnah ghuraba. Ahli sunnah itu asing di tengah-tengah umat ini. Walhamdulillah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Sungguh kata Nabi, tidak akan mampu merugikan dan mencelakakan at-Taifah al-Mansurah ini tadi. Siapa saja yang menyelisih mereka atau siapa saja yang tidak mau menolongnya. Nggak mampu merugikan. Yang nggak mau menolong dakwah ini, nggak akan terugikan, akan terus Allah yang akan menolongnya. Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, tauhidullah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Kita walhamdulillah ahli sunnah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan tentang masalah ini, kembali dari pernyataan Hizbut Tahrir yang menjuluki dan menggelari negara Saudi Arabia sebagai agen kufar. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa permusuhan terhadap dakwah tauhid dari semua arah. Dari semua arah. Dia melanjutkan. Namun kemana? Kemana pesawat-pesawat para penguasa agen ini bergerak? Mereka menjawab, mereka bergerak untuk membunuh kaum muslimin. Masya Allah. Syiar Rafidah muslimin yang menyatakan ibunda muslimin pezina. Muslimin yang menyatakan Abu Bakar wa Umar kafir. Muslimin yang menyatakan dan meyakini imam-imam mereka berperan dalam pengaturan alam semesta ini. Muslimin. Wahai Hizbut Tahrir, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, bahwa kalian akan kembali bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap ucapan yang kalian ucapkan. Belajar, belajar, belajar. Jangan rela kalian tetap berada di atas kebodohan. Kemudian di sana disebutkan Duta Besar Saudi untuk Amerika Serikat yang bernama Adil Al-Jubair pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 mengumumkan bahwa operasi militer melawan Houthi yang mencakup serangan udara yang dilancarkan oleh 10 negara, diantaranya negara-negara Teluk kecuali Kesultanan Oman yang Ibawi, ya, telah dimulai. Al-Jubair menjelaskan bahwa Saudi telah berkonsultasi dengan Amerika Serikat dalam operasi militer melawan Houthi. Dipotong sampai di sini. Apa kesan yang muncul? Ini pintar berbahasa. Berkonsultasi. Tidak demikian, barakallahu fikum. Dalam keterangan resmi kedutaan Saudi Arabia di Amerika, duta besar dengan tegas dia mengatakan, perhatikan baik-baik. Qala as-safir as-Saudi fi Washington, inna amaliyat asifat al-hazm ja'at ba'da iddati ashhur min at-tashawur ma'al janib al-Amriki. Bahwa serangan operasi militer yang dijuluki dengan Asifatul Hazm, ya, angin topan yang kokoh, sungguh terjadi setelah beberapa bulan dari adanya musyawarah dengan pihak Amerika. Musyawarah di sini bukan musyawarah dalam pengertian menunggu komando, bukan. Nah, perhatikan, barakallahu fikum. Antum tahu urusan dunia sekarang nggak sama dengan urusan dunia di masa 3 abad, 5 abad, apalagi 10 abad yang lalu.
Sekarang hubungan antar negara, hubungan bilateral atau multilateral, masing-masing punya kepentingan dalam bidang ekonomi dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Ada bahasa-bahasa yang menghubungkan antar negara. Bukan sembarangan, barakallahu fikum. Maka Duta Besar Saudi menyampaikan bahwa kami dimintai pertolongan oleh saudara kami muslimin di negeri Yaman melalui presidennya Abdurrabbi Mansur Hadi, untuk membantu mereka. Dijelaskan apa adanya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Sudah disampaikan kepada Amerika, tapi Amerikanya pura-pura bodoh. Dibiarkan. Tidak dijawab. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Disebutkan di sini bahwa musyawarah itu sudah terjadi beberapa bulan. Dan penyerangan itu baru terjadi beberapa bulan setelah musyawarah. Dilanjutkan oleh Duta Besar. Wa awdaha as-safir as-Saudi fi tasrihin khas di qanat Sky News اليوم الأحد أن هذه العملية العسكرية تهدف إلى حماية الشعب اليمني. Sudah dijelaskan oleh Duta Besar Saudi dalam surat kabar Sky News bahwa operasi militer ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi rakyat Yaman dari kekejaman Houthi. Waktu Houthi melakukan kekejaman, mana itu surat kabar mana itu majalah-majalah, situs-situs ketika muslimah dibantai oleh kaum Syiah Rafidhah, masjid-masjid dihancurkan oleh kaum Syiah Rafidhah, mana mereka? Diam. Barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan. Kata Duta Besar, qala wa asyara ila anna at-tashawur kana qa'iman ma'a dhuhur ihtimalat bi-istikhdamil quwwal askariyah fil Yaman. Duta Besar mengisyaratkan, menyebutkan bahwa sebenarnya musyawarah dengan pihak Amerika ini sudah terjadi. Dia memberitakan bahwa Amerika enggak peduli rupanya mau main-main dalam masalah ini. Namun tentunya dengan bahasa-bahasa diplomatis. Bukan kayak bahasa kita mau dengan kawan kita atau antar ormas, bukan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan bahwa musyawarah itu sudah benar, sudah terjadi. Jadi jangan nanti ada alasan Saudi maunya sendiri main nyerang, enggak pakai rundingan dulu. Sudah ada musyawarah itu. Kemudian dilanjutkan bahwa ada kemungkinan, kata Duta Besar ini, akan adanya penggunaan kekuatan militer dalam mengatasi problem di Yaman. Walakin at-tashawur bata mukatsafan fi al-asabi' al-akhirah ithra tasa'ud al-umur allati asbahat khatiratan jiddan. Tapi kata Duta Besar, musyawarah ini sudah berlalu berminggu-minggu, sementara kondisi di Yaman terus meningkat dan semakin berbahaya. Nggak ada jawaban. Nah, apakah Saudi tunduk kepada Amerika? Nunggu terus. Tunduk patuh ya, sebagai agen dan jongosnya Amerika? Lah. Barakallahu fikum. Tidak diam Saudi, nggak mau didikte. Tapi proses sudah dilakukan. Kemudian disebutkan وأوضح أن العديد من الدول ترغب في الانضمام إلى تحالف عاصفة الحزم التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار والازدهار لليمن كاشفا أنه يجري الآن محادثات بخصوص الدول الراغبة في المشاركة في التحالف. Dan dijelaskan oleh Duta Besar bahwa banyak negara yang berminat untuk bergabung dengan ini. Nah, masih Saudi menggambarkan bahwa dia nggak gerak sendiri. Ini semua dipikir, gitu. Nggak sembarangan. Barakallahu fikum. Namun itu semua nggak la yuharriku sakinan. Nggak bisa menggerakkan sesuatu yang diam-diam saja ini, pura-pura. Nah,
Qala yushiru ila anna as-safir as-Saudi fi Washington kana qad a'lana inna biladahu wa duwal khalijiyah bada'at amaliyah askariyah fil Yaman lid-difa'. Nah, kata beliau bahwa akhirnya duta besar Saudi mengumumkan. Nah, ini diajak musyawarah bahlulin. Yatabahlal. Tahu yatabahlal? Pura-pura bahlul. Ya. Nah, ditunggu gak ada jawaban, ditunggu gak ada jawaban. Oh gitu. Akhirnya perintah dari raja, umumkan. Maka diumumkan kebijakan pemerintah Saudi, perang. Oh sudah, Amerikanya bingung. Iya kita juga mendukung, Kenapa? Karena negara-negara teluk, Amerika punya kepentingan minyak dan berbagai kepentingan lainnya. Memang tukang tipu Amerika, ahli makar. Maka terjadilah peperangan ini. Jadi bukan seperti yang digambarkan oleh Hizbut Tahrir. Dipotong. Pemerintah Saudi berkonsultasi kepada Amerika, terus dipotong sampai di sana, selesai. Tidak dijelaskan, tidak diterjemahkan dengan amanah keterangan duta besar Saudi yang kemudian beberapa hari kemudian orang-orang Iran yang ada di Amerika berusaha membunuh duta besar ini. Alhamdulillah berhasil diselamatkan. Pelakunya tertangkap, 2 orang berkebangsaan Iran, berwarga negara Amerika. Ya ikhwan, ini permusuhan antara tauhid dengan syirik. Ya, jangan sembarangan berkomentar. Mereka itu mujahidin. Nah, perang itu bukan tanpa biaya. Dalam keadaan negara Saudi sedang sibuk-sibuknya merawat, membangun, merenovasi Al-Haramain yang biayanya itu sangat-sangat luar biasa besarnya. Tapi saudara dan tetangga meminta tolong. Muslim meminta tolong. Maka Allah menyatakan fa'alaikumun nasr. Wajib atas kalian untuk menolong mereka yang meminta pertolongan itu. Walhamdulillah, dengan bertawakal kepada Allah, pemerintah Saudi memutuskan perang babak pertama ini cukup dengan armada tempur udara. Nah, barakallahu fikum. Terjadilah apa yang sudah antum ketahui sekarang. Semoga Allah menolong tentara tauhid. Semoga Allah memberi kekuatan iman dan keikhlasan kepada mereka. Dan Allah hancurkan musuh-musuhnya baik Amerika, Yahudi dan Nasara ataupun Syiah Rafidah dan kaki tangan mereka semuanya. Banyak berdoa ya ikhwan. Minta kepada Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di Indonesia kecuali berdoa. Kita nggak mungkin berangkat dan tidak dibenarkan berangkat tanpa izin pemerintah. Tidak dibenarkan seorang berangkat walaupun itu jihad yang syar'i. Berbeda dengan yang dilakukan oleh ISIS dan Jabhatun Nusrah atau Al-Qaeda yang ada di Syria dan yang semisalnya. Itu adalah perperangan sesama muslim dan itu pemberontakan. Nah, tapi kalau ini adalah jihad fisabilillah, ulama telah berfatwa. Ulama ahli sunnah telah berfatwa. Doakan. Jangan lupa. Naam, kita senang melihat bagaimana kekuatan tentara tauhid dengan armada tempur udaranya. Nah, kita berbangga dan kita senang bergembira dengan itu. Namun penting untuk diingatkan kepada ahli sunnah. Bertawakallah kepada Allah. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah. Kekuatan musuh kita lebih besar dari itu, tetapi Allah Maha Besar. Barakallahu fikum. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah Subhanahu wa taala hendak menolong kalian, siapa lagi yang mampu mengalahkan kalian? Kekuatan mana yang mampu mengalahkan kalian kalau Allah sudah mau menolong kalian? Carilah pertolongan Allah dengan takwa. Carilah pertolongan Allah dengan ikhlas, dengan iman, dengan ilmu. Wa iyahdulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah sudah tidak mau menolong kalian, siapa lagi yang mau menolong kalian? Janji-janji kufar, persenjataan kufar. Siapa? Kekuatan kita yang bisa menolong kita? La abadan.
Faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya kaum mukminin itu hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada kekuatan senjatanya, bukan dengan jumlah tentaranya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yarithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Ketika Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaumnya dalam menghadapi Fir'aun dan kesombongannya dan kekuatannya, di saat itu sebagian kaum Musa goyah, maka Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaumnya, ista'inu billah, mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, ya ahlus sunnah, minta pertolongan kepada Allah dalam doa kalian. Jangan lupa, ingat baik-baik. Bagi yang sholat malam, mintakan kepada Allah pertolongan buat tauhid dan ahli tauhid. Bagi yang berdoa di antara azan dan iqamah, mintalah kepada Allah pertolongan bagi ahli sunnah dan menghancurkan kaum kufar. Doa, doa. Wallahi saudara-saudara kita berjuang sulit untuk bisa makan enak, duduk dengan keluarga. Tidak bisa tidur nyenyak. Kita walhamdulillah bisa duduk di masjid dengan nyaman. Bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Bekerja, makan dan minum. Doakan. Perintahkan istri-istri kalian, anak-anak kalian. Doa kepada Allah. Doa. Tawakal kepada Allah. Minta kepada Al-Aziz. Al-Qawiyul Matin. Al-Jabbar. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ista'inu billahi wasbiru. Dan bersabarlah kalian wahai kaumku. Minta tolong dan bersabar. Isbiru. Sabar. Nggak mesti perang itu menang, 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 menang. Menang, kalah, menang, kalah, kalah, menang. Membunuh dan terbunuh. Hakada perjuangan. Sehingga akan terbersihkan soft ini. Bersih soft ini. Dari orang-orang yang tidak jujur dalam keimanannya. Demikian perjuangan itu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kemenangan akhir itu akan diraih oleh al-muttaqin. Takwa, takwa, takwa. Kemenangan akhir. Bukan kemenangan pertama dan kedua. Kemenangan akhir nanti akan diraih oleh al-muttaqin. Dirikan perjuangan kita, dakwah kita di atas takwa. Dan mintalah ampun kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita sholat isya dulu. Kita lihat nanti kalau memang masih ada sisa kekuatan, kita lanjutkan. Kalau nggak ada, maka untuk pertempuran yang berikutnya. Nah, kita sholat isya sambil menunggu pengumuman. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.